Meski tak lepas dari berbagai kontroversi, ajang balap mobil internasional Formula E di sirkuit Ancol, Jakarta Utara sukses digelar. Ribuan penonton menyaksikan pembalap asal Selandia Baru, Mitch Evans, memenangkan balapan dan mendapat trofi dari Presiden Joko Widodo. Gelaran balap mobil listrik Formula E berjalan lancar dan meriah. Mitch Evans menjadi juara dalam ajang yang dihelat di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol, Jakarta Utara Sabtu sore. Pembalap kelahiran Selandia Baru ini mendapat trofi utama dari Presiden Joko Widodo. Sementara itu posisi kedua diraih Jean-Eric Vergne dan posisi ketiga disabet Eduardo Mortara. Jean-Eric Vergne mulanya mempunyai kesempatan untuk menjadi yang tercepat. Namun di menit ke-39, pembalap asal Prancis ini disalip Mitch Evans. Ribuan penonton pun antusias menyaksikan jalannya balapan. Para penonton yang berasal dari berbagai daerah ini sebelumnya membeli tiket secara online. Tiket termurah dibanderol Rp287.500, sementara tiket termahal di kelas VVIP seharga Rp11,5 juta. Sejumlah tokoh pun turut menghadiri ajang balap mobil listrik internasional ini. Di antaranya Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPR Puan Maharani, dan Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Bahkan Presiden Jokowi mengapresiasi kesuksesan Formula E. Saya kira ini event masa depan. Karena kita tahu nanti akan ada pergeseran dari mobil yang sekarang banyak nanti pemakai mobil listrik, sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang ke depan menurut saya akan menjadi akan semakin digemari. Sebelumnya persiapan Formula E tak lepas dari kontroversi. Kritik dan dukungan dari berbagai pihak terus berdatangan. Mulanya Formula E berkonsep balapan di jalan raya dan berlangsung di kawasan Monas hingga Jalan Sudirman Tamrin di pusat ibu kota. Kemudian setelah sempat tertunda 2 tahun akibat pandemi COVID-19, balapan ini akhirnya digelar Sabtu 4 Juni 2022 di Ancol, Jakarta Utara. Keputusan ini berdasarkan rapat bersama Pemprov DKI dengan pihak Sekretaris Negara dengan alasan takut merusak fasilitas di kawasan tersebut. Pembangunan sirkuit di Ancol kemudian menjadi pembangunan sirkuit tercepat di dunia karena hanya memakan waktu kurang dari 2 bulan. Namun sejumlah pihak sempat tidak meyakini pembangunan ini akan sukses. Salah satunya dari politisi Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesa. Selain itu, atap salah satu tribun sempat ambruk sepekan sebelum balapan digelar. Atap ambruk saat hujan badai menerjang kawasan ini. Panitia pun langsung bergegas memperbaiki atap yang rusak. Yang terjadi kerusakan hanya di salah satu saja, dan salah satu ini sebenarnya memang tadi disampaikan masih belum sempurna secara belum selesai pengerjaannya, belum, ya bisa dibilang sebenarnya belum sempurna dalam pelaksanaannya, sehingga karena juga ada angin ributnya sekali ada badai gitu ya, jam tengah malam. Jadi memang tidak ada korban jiwa, tidak ada pekerja yang kena, karena Rick selalu memastikan begitu ada cuaca tidak bagus, dia sendiri yang turun ke lapangan, cek seluruh staf, dan kemudian dia yang musirin. Dia evakuasi ya. Pengalaman di bidang HSE, jadi saya lihat sendiri tengah malam begitu hujan atau apa, dia yang turun ke lapangan sendiri memastikan tidak ada pekerja yang bekerja. Kemudian ketiadaan sponsor dari BUMN juga jadi sorotan. Pihak panitia mengaku sudah mengajukan proposal kepada sejumlah perusahaan plat merah. Namun hingga perhelatan dimulai, tak ada satupun perusahaan BUMN yang menjadi sponsor. Pihak Kementerian BUMN menyatakan pihaknya tengah fokus menyiapkan pertemuan G20 di Bali. Di samping itu sejumlah politisi menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlalu memaksakan dan menerobos berbagai aturan untuk menggelar hajatan ini.
Anies dianggap terlalu menghambur-hamburkan APBD DKI Jakarta. Namun Anies menyebut ia hanya menjalankan amanat peraturan daerah untuk menggelar ajang Formula E. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan.